Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari. Dan sebelumnya mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai bacaan sudah sampai di Yohanes pasal 7, 8, dan 9. Pagi ini kita akan merenungkan Yohanes 8 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah apa yang ditulis Yesus. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita boleh melihat Yesus sedang mengajar di dalam bait Allah. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kemudian mereka, orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa perempuan yang kedapatan berzina. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya itu, perempuan yang kedapatan berzina tadi ditempatkan di tengah-tengah orang banyak. Nah, apa tujuannya, saudara? Ini untuk mempermalukan perempuan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bagian ini, Yesus menghadapi sikap yang sulit sebenarnya, keputusan yang sulit. Kalau menurut hukum Taurat, maka perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum dengan lemparan batu. Tetapi menurut hukum Romawi yang berlaku pada saat itu, hukuman lemparan batu itu sangat dilarang. Jadi Bapak Ibu bisa merenungkan Yesus waktu itu mau buat apa. Dia mengalami dilema, keputusan yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Alkitab tadi berkata, ayat-ayat yang kita baca, kemudian Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Nah, timbul pertanyaan, Yesus menulis apa, saudara-saudara? Saya percaya Yesus sedang menulis semua dosa yang pada umumnya dilakukan oleh orang. Entah itu berzina, entah itu mencuri, entah itu menipu, entah itu menyuap, membunuh, dan lain sebagainya. Buktinya apa, saudara? Ketika Yesus menulis semua dosa itu, maka Alkitab mengatakan semua orang itu meninggalkan Yesus satu persatu mulai dari yang tertua. Jadi ketika orang Farisi, ahli Taurat, atau siapapun ketika melihat tulisan Yesus jangan berzina, mereka berkata dalam hati, "Aku berzina," sedang melakukan dosa mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Kemudian apa akibatnya, saudara? Setelah itu mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu di dalam ayat yang ke-9. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, apakah mereka tidak menghukum? Jawabnya adalah, tidak ada ya Tuhan. Lalu Yesus menjawab, demikian juga aku tidak menghukum. Maka sekarang pergilah dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, pergilah dan bertobatlah. Pergilah dan berubahlah dari kehidupanmu yang lama itu. Nah, Bapak Ibu, biarlah ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi, atau hidup dalam dosa, atau tinggal di dalam dosa, atau mencintai dosa itu. Sebab Dia sudah berkorban. Dan ketika kita masih terus hidup dalam dosa, berarti seolah-olah kita membuat pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.